Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah dalam video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3 makanan sehat, subtema 1 muatan ilmu pengetahuan alam. Diharapkan setelah kita belajar, kalian mampu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Khusus hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan dan fungsinya pada hewan saja. Untuk yang manusia, insya Allah pada video pembelajaran selanjutnya. Nah, di akhir pembelajaran tema 3, kalian juga diharapkan mampu menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Nah, kalau sudah belajar, diharapkan kalian itu punya produk atau karya, insya Allah setelah iklannya jadi. Pencernaan hewan yang akan kita pelajari yaitu 1. Cacing, 2. Katak, 3. Ikan, burung, serangga, dan mamalia. Hewan-hewan ini ada di sekitar kita, jadi seumpama memungkinkan bisa kalian bedah di rumah menggunakan pisau yang tajam. Kalian bisa melakukan praktik sederhana di rumah. Misalnya Mas Brian yang suka mencari ikan di kali, Mas Brian dan teman-temannya bisa mempraktekkan pencernaan hewan ikan di rumah masing-masing. Atau misalnya menemukan belalang, kalian juga bisa mempraktekkan kemudian cocokkan dengan yang ada di buku atau di internet. Oh, dari mana saja toh ini? Atau kalian misalnya pas menanam tanaman kemudian nemu cacing, kalian juga bisa mempraktekkan. Kalau kalian tidak takut dan tidak jijik, berarti ada bakat untuk menjadi dokter. Ada yang bercita-cita menjadi dokter? Semoga tercapai cita-citanya. Lanjut yang pertama, kita akan mempelajari tentang pencernaan cacing. Pencernaan cacing itu terdiri dari mulut, eksofagus atau kerongkongan, kemudian tembolok, kemudian dilanjutkan ke empedal, usus, dan anus. Mungkin dari anak-anak itu ada yang kebingungan mana mulutnya, mana anusnya, karena hampir mirip ya. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa menandai, mengamati dari ciri-ciri cacingnya, bagian kepalanya itu yang setelahnya itu ada benjolan. Nah, itu berarti dekat dengan kepala, berarti ujungnya adalah mulutnya. Makanan cacing itu berupa humus atau sisa-sisa dari dedaunan yang membusuk. Karena humus itu sifatnya asam, maka di dalam kerongkongannya itu terdapat kelenjar kapur yang berfungsi untuk menetralkan sifat asam lemaknya. Jadi di dalam cacing itu di sini di kerongkongannya atau eksofagusnya itu terdapat kelenjar kapur. Selanjutnya yaitu amfibi. Hewan amfibi itu hewan yang hidup di dua alam. Kita ambil contoh yang biasa kita temui di sekitar kita yaitu katak. Kalau di tempat-tempat lain itu kita bisa menemukan salamander ataupun ikan gelodok. Ikan gelodok tahu? Apa itu ikan gelodok? Di dekat muara-muara sungai itu kan ada. Ikan gelodok itu ikan yang bisa manjat pohon bakau. Itu termasuk contoh hewan amfibi. Saluran pencernaan pada amfibi dimulai dari mulut,
Nah, di dalam mulut sini terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi pada rahang atas dan langit-langit itu disebut gigi vomer. Nah, sedangkan lidah kata itu bercabang dua yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Kalian tahu mangsanya kata ya? Serangga. Dari serangga yang dimakan dicerna dalam mulut, kemudian masuk ke kerongkongan atau eksofagus dengan gerakan peristaltik atau gerakan mendorong ke lambung. Makanan tadi, serangga yang dimakan oleh katak, masuk ke lambung atau ventriculus, kemudian dilanjutkan ke usus dan terakhir ke kloaka. Pencernaan pada kata itu dibantu oleh kelenjar pencernaan. Jadi ada saluran pencernaan, ada kelenjar pencernaan. Kalau saluran pencernaan itu organ-organ yang dilalui makanan, sedangkan kelenjar pencernaan itu menghasilkan zat-zat atau enzim yang membantu pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan pada kata itu terdiri dari kelenjar ludah yang ada di mulut, kemudian hati dan pankreas. Untuk manusia juga sama, kita punya saluran pencernaan, kita juga punya kelenjar pencernaan. Biasanya kelenjar pencernaan ini untuk membantu pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya yaitu pencernaan pada ikan. Nah, ini kalau Mas Brian mau praktek di rumah atau anak-anak perempuan ataupun anak laki-laki juga boleh. Ketika ibu memasak ikan, kalian bisa bantu untuk beteti. Nah, ketika beteti itu kalian juga bisa belajar. Jadi belajar itu nggak harus di sekolah, di dapur pun bisa. Kalian bisa beteti sambil belajar tentang pencernaan ikan. Pencernaan ikan yang pertama itu dimulai dari mulut. Kemudian lanjut ke eksofagus atau kerongkongan. Makanan berlanjut ke lambung, usus, dan anus. Nah, seperti kalian ketahui, di dalam rongga mulut ikan itu terdapat lidah yang pendek yang berada di dasar mulut. Gigi ikan tumbuh pada bagian rahang atas dan rahang bawah. Nah, apalagi kalau piranha, wah medieni. Kalau yang biasa digunakan untuk praktikum itu biasanya ikan nila kalau yang dibawa oleh anak-anak sekolah. Kalian bisa mempraktekkan di rumah, nggih? Cobalah. Kalian ketika mencuci ikannya di bagian kepala itu pasti ada rasa-rasa geli ataupun sakit kalau gigi ikannya tajam. Nah, gigi ikan tumbuh pada bagian rahang atas dan rahang bawah. Bahkan ada yang tumbuh di langit-langit mulut ikan. Ikan tidak mempunyai kelenjar ludah yang untuk menghasilkan enzim, tapi mempunyai kelenjar lendir dari mulut. Kemudian untuk pankreasnya itu jadi satu sehingga disebut hepatopankreas. Jadi beda nggih antara pencernaan ikan dengan pencernaan amfibi. Selanjutnya pencernaan burung. Kalau misalnya ibu kalian masak ayam yang menyembelih sendiri, nah kalian bisa juga sambil belajar tentang pencernaan burung. Atau misalnya ada burung darahnya disembelih juga boleh. Saluran pencernaan burung itu terdiri dari mulut, kemudian kerongkongan. Dari kerongkongan makanan dilanjutkan ke tembolok.
tembolok itu bagian depannya ini. Jadi nek misalnya ayam kalian itu